Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast dan juga bergabung sekarang bersama dengan kita ada Pak Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam, Pak Nasim Khan, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam. Nanti sebelum saya ke Pak Nasim Khan, saya tadi terpotong dulu ke Kang Deddy. Jadi saya harus Kang Deddy lagi nih melanjutkan tadi perbincangan. Jadi Kang Deddy ini sifatnya sudah fraksi atau masih pribadi? Kalau masih pribadi oke, tapi kalau fraksi kan bisa berubah nih peta politiknya. Itu pernyataan para anggota komisi, baik komisi 4, komisi 6 maupun komisi 7 yang pada waktu itu hampir mayoritas menyampaikan bahwa persoalan strategik yang harus serius disikapi. Dan kemudian mereka menyampaikan juga hampir semua lintas fraksi loh yang menyampaikan perlu bentuknya pansus. Dan kemudian pansus itu dibawa oleh pimpinan DPR RI, wakil ketua DPR, para wakil, ditawarkan pada forum dan disepakati. DPR sepakat, Komisi 7, Komisi 6, dan 4 sepakat untuk membentuk pansus. Gitu loh. Itu kan ada videonya kok, lengkap. Nah, kemudian apakah pansus ini akan berjalan atau tidak? Ya kita nanti komunikasikan, kemudian juga nanti kita melihat Pak Rahmat Gobel langkah-langkahnya seperti apa. Karena itu waktu itu diputuskan dalam rapat gabungan. Oke, baik. Saya ke Pak Nasim Khan yang tampaknya menolak kalau kemudian perlu dibentuk pansus untuk mengurai masalah minyak goreng. Apa menurut Anda mengapa kemudian tidak perlu ada pansus, Pak Nasim Khan? Oke, terima kasih Pak Renhat. Jadi kita harus flashback dulu ya. Sebetulnya ini panja gabungan ini adalah ide dari kami dari Komisi 6 yang awalnya menindaklanjuti aspirasi masalah distribusi dan regulasi pupuk yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian juga dengan holding Mitra BUMN. Berkembang di perjalanan itu berefek kepada waktu itu terjadinya kekurangan minyak goreng, permasalahan di bawah masyarakat, dan itu terjadinya akhirnya berkembang. Di rapat gabungan diundanglah Kementerian Perdagangan sesuai keniagaan ya kalau di Kementerian Perdagangan. Lalu berkembang lagi menjadi kementerian, di situ dihadirkan Kementerian Industri. Nah, otomatis kalau perusahaan, pabrik, CPO dan lain-lain itu adalah Kementerian Perindustri. Nah, itulah terjadinya rapat gabungan yang pada awalnya pertama Kementerian Perdagangan tidak hadir karena memang melakukan tugas fungsinya sesuai undang-undang turun ke masyarakat untuk mengecek keberadaan dari minyak goreng yang waktu itu sangat ramai. Lalu ternyata di gabungan kedua tidak hadir itu karena Pak Menteri semua termasuk Menteri Perindustrian tidak hadir. Pak Deddy tahu waktu itu Pak Deddy juga memimpin karena memang ada ratas ya kan bersama Presiden, Menko, Perindustrian dan Perdagangan. Nah disitulah akhirnya keluarnya permen baru masalah perubahan dari HET. Nah setelah itu baru banjir di situ minyak. Nah kembali kepada inti permasalahan di pembicaraan hari ini yaitu masalah hak angket. Nah kita masyarakat, ini saya ingatkan dulu Pak Renhat, masyarakat sekarang sudah mendekati bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Sedangkan kita, kalau saya bilang ini seperti Tom and Jerry, ya kan, Tom and Jerry. Jadi pemerintah, penegak hukum, lalu Jerry-nya ini pengusaha, ya kan, atau apalah ya yang bergabung di situ ada mafia, kartel dan semuanya lah ya, dan itu sudah bukan rahasia umum, ya. Sesuai tata niaga undang-undang yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, dan Pak Renhat terus tahu, semenjak reformasi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang terbaik dan meningkatkan neraca terbaik termasuk perdagangan luar negeri dan lain-lain yaitu adalah Menteri Lutfi. Bukan karena adalah menteri rekomendasi dari PKB ya, tapi terbukti di situ kalau saya baca di sini tidak selesai dalam satu hari, ya kan. Nah, apa yang dilakukan fungsi tugas Pak Lutfi sesuai undang-undang itu melakukan semuanya HET dan sebelumnya raker sebelumnya terjadi kelangkaan dari pasar itu sebetulnya sudah jelas semuanya, ya kan. Pada waktu kemarin permen diperbarui baru keluar semua minyak itu sudah jelas kan di sini kan. Intinya adalah kenapa cukup dengan panja. Nah, kalau panja kan jelas mengusut sebuah kasus yang menjadi sorotan publik. Nah, kita harus tahu eksistensi dari pansus angket.
Lah, pansus angket ini penyelidikan yang bila sudah itu bertentangan dengan peraturan undang-undang. Nah, di mana ada pelanggaran peraturan undang-undang dalam regulasi Kementerian Perdagangan ini? Nah, ini yang harus menjadi fokus. Nah, tetapi kalau masalah teman-teman fraksi mengajukan angket itu hak politik, semua anggota dewan, semua anggota fraksi. Tetapi sampai hari ini di Komisi 6 kami fraksi mayoritas menyetujui untuk panja karena memang ini tupoksi kami. Ya kan, dan sekarang yang terpenting adalah masyarakat tidak butuh membahas angket pansus dengan waktu sedemikian rupa lama dan apa. Sekarang yang penting adalah penegakan hukum dari pemerintah, dan kami tahu ini adalah program dari pemerintah yang benar-benar harus mensejahterakan rakyat. Masyarakat sekarang butuhnya itu ada minyak kalau bisa murah sesuai dengan HT lama yang sudah diatur oleh Permendak sebelumnya. Itu bukan hanya pembahasan politis di atas pemerintah dan DPR atau apa. Itulah makanya PKB setuju kalau perlu PKB menyatakan kalau memang kekurangan minyak, tapi tidak kurang. Produksi CPO kita di Indonesia sangat terbesar di dunia. Kalau perlu ada moratorium dari Menteri Perdagangan, tidak boleh ekspor. Selesai. Kita menyiapkan kedaulatan pangan, kekuatan pangan, kualitas pangan untuk bangsa kita yang lebih baik. Bukan yang baik kita keluarkan, yang sisa baru di Indonesia. Dan saya yakin sumber daya alam kita sudah cukup kaya. Dan tidak ada alasan kalau saya bacakan di sini kebutuhan dan stok yang ada perminyakan yang di minyak goreng khususnya di Indonesia itu sangat cukup dan sudah dibagi oleh Permendak, diatur semua tata niaganya dari setiap pulau, setiap provinsi sudah ada semua kebutuhan berapa untuk ekspor, kebutuhan berapa untuk kebutuhan lokal masyarakat itu sudah jelas di situ. Nah, jadi kembali pada tadi angket. Untuk apa angket pansus dengan mengulur-ulur waktu yang masih rapat? Sekarang masyarakat yang penting minyak ada, harganya bagus, itu yang diharapkan. Jadi tidak perlu pansus cukup panjang dan Anda tidak melihat ada pelanggaran undang-undang dari kebijakan minyak goreng ini sehingga tidak perlu lewat instrumen politik pansus ya Pak Nasim? Law enforcement yang kita butuhkan oleh rakyat sekarang. Rakyat tidak ngerti itu angket apa, pansus itu apa, panja itu apa. Ya, embok-embok di rumah, di dapil saya yang penting ada minyak, harganya bagus. Urusan kalian lah. Mau sidang, mau angket, mau pansus, mau apa. Iya kan? Ya, sekarang kita berbicara rakyat yang dibutuhkan. Kebutuhan politis mencari kepentingan administratif, politis, dan apa itu hak-hak kami semua dewan, silakan, itu tidak ada masalah. Tapi penindakan hukum harus dijalankan untuk masyarakat. Sudah ketahuan di sini semua, Tom and Jerry tetap harus berjalan, jangan dijadikan panggung sandiwara rakyat ini. Gitu. Baik, Kang Deddy, bagaimana kalau pansus mengulur waktu? Tidak perlu itu sampai ke sana? Ya, yang pertama bahwa yang mengusulkan pansus itu juga termasuk anggotanya PKB loh di Komisi 4. Artinya bahwa ada kehendak yang bersifat nurani para anggota DPR dari masing-masing komisi. Itu. Terus yang kedua, bahwa kita memahami di Indonesia kan harus ada yang dibenahi dalam jangka. Kalau hanya sekedar ini pelakunya tangkap dan sejenisnya itu biasa pernyataan dilakukan. Tetapi yang terpenting bahwa tidak ada kesungguhan dalam sebuah kebijakan, apalagi menyangkut tata niaga, apalagi menyangkut mafia di dalamnya, kalau tidak ada dukungan politik, maka diperlukan dukungan politik. Kalau tadi yang menyampaikan hanya panja itu kan nanti hanya di komisi 6 saja. Tetapi bahwa persoalan minyak goreng bukan hanya persoalan dagang, tetapi juga persoalan produksi. Karena minyak goreng ini dari hulu sampai hilir semuanya ada di Indonesia. Problematikanya harus diurai dengan. Nah, kemudian ketersediaan di masyarakat kita nggak ada problem dengan itu. Negara, pemerintah harus kerja keras dan sekarang sudah terbukti memang minyak goreng sudah ada di toko, di minimarket, semuanya sudah ada. Yang menjadi problem hari ini adalah harganya yang relatif masih tinggi. Nah, saya berharap dengan kebijakan sekarang minimarket, swalayan semuanya diguyur minyak goreng, nanti sudah penuh pasti harganya menurun dalam jangka panjang kan gitu. Karena waktu awal numpuk dibeli, tapi kalau nanti terus saja dikirim terus, lama-lama juga menurun. Karena saya jujur aja, saya tiap hari belanja. Barusan saya ini habis belanja. Saya sudah tahu harga minyak goreng yang dulu harganya 28 sekarang menjadi 49 gitu loh. Satu kemasannya. Berarti kalau diguyur terus nanti siapa tahu menurun. Nah, sekarang sudah diguyur, barangnya sudah ada, cuman harganya masih relatif agak tinggi. Ini kalau persoalan teknis Komisi 6 deh, kan komisinya Komisi Perdagangan. Tetapi yang kita cermati adalah peristiwa ini tidak boleh berulang lagi di masa yang akan datang. Karena ini menyangkut martabat kita sebagai bangsa. Kita adalah penghasil kelapa sawit yang relatif besar di dunia ini, tetapi kita justru mengalami krisis minyak goreng.
berarti ada kesalahan pengelolaan di sektor pengelolaan perdagangannya, dan itu harus kita koreksi. Oke, tapi Kang Deddy, apakah Anda melihat sampai sejauh, ya silakan Pak Nasim, silakan. Jadi sudah jelas tadi disampaikan, tata niaga yang dijalankan sesuai undang-undang dari Permendak dan juga oleh Kementerian Perdagangan sudah terbukti. Data mafia sudah jelas ada, ya kan? Kartel sudah jelas ketahuan dan sudah diserahkan kepada kepolisian. Nah, sekarang bagaimana keberanian pemerintah dan penegak hukum, gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita berbicara regulasi, perbaikan, evaluasi undang-undang, nah kita nanti itu gampang, kita bisa berjalan. Silakan kalau pansus mau berjalan, angket mau berjalan, itu kan urusan berjalan lama. Apa yang perlu diperbaikan itu silakan. Tetapi masyarakat sekarang yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa minyak goreng ini ada, bagaimana penegakan hukumnya berjalan, ya kan itu yang kita harapkan. Nah, gitu loh. Nah, kalau masalah regulasi undang-undang mau diperbaikan di mana sudah ada semua, ya yang salah di mana. Nah, itu kan mari kita bahas nanti bersama boleh. Nah, tapi penegakan hukumnya di sini. Nah, itu yang harus dilakukan gitu loh. Dan kalau semua tata niaga yang dilakukan sesuai undang-undang, kalau mau jujur, kalau berbicara aturan di sini sudah jelas, penimbun minyak goreng dapat dikenai hukuman 5 tahun dan denda 50 miliar. Itu sesuai pasal Undang-Undang 107 junto pasal 29 ayat 1. Ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Termasuk juga peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015. Nah, apalagi? Apa mau dirubah lagi, lebih tambah lagi 10 tahun, lebih bagus. Kami mendukung demi rakyat. Apalagi berurusan dengan kesejahteraan rakyat, kami akan mendukung. Kalau itu ada perubahan diangket nanti di pansus. Nah, tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah penegakan hukum. Rakyat sekarang yang butuh itu minyak ada, kalau bisa kembali kepada HET kembali, yang seperti awal. Dan itu sudah kami setujui di awal dengan HET yang awalnya 11.000 berapa? 11.500 kalau nggak salah, sekarang sudah menjadi 14.000, ya kan? Itu Ya, kenapa? oke. Karena ratas juga. Setelah ratas, HET dinaikkan, untuk minyak kebutuhan dipenuhi lagi ya, yang di luar pasokan HET itu sebelum membanjir kan. Nah, ini kan sudah jelas sebetulnya, pemerintah tahu, penegak hukum tahu di mana ini permasalahannya, siapa yang melakukan, dan sudah terbukti. Kementerian Perdagangan sudah memberikan datanya. Sekarang tinggal ditindaklanjutin tindak hukum. Nah, masalah regulasi undang-undang mau berjalan pansus silakan, tapi jangan mengganggu waktu kita, ini sudah hampir dekat dengan Lebaran, ya kan, dengan bulan Ramadan. Saya kira itu. Oke, tapi Kang Deddy, baik. Ya, kemasan menyesuaikan dengan harga pasar, baru keluar semua tadi yang maksud saya tadi. Oke, ya kan? Baik. Nanti sebelum Kang Ujang, Kang Deddy, tapi apakah Anda melihat sejauh mana Anda melihat bahwa memang ada pelanggaran undang-undang di balik kebijakan soal minyak goreng ini? Kalau kemudian mau membentuk pansus? Ya, nanti dengan dilaksanakan kegiatan pansus semuanya akan terkoreksi, gitu loh. Semuanya akan terkoreksi. Bagaimana, apa sih yang menjadi problem utama dari hulu dan hilir dari pengelolaan minyak goreng ini? Kan saya katakan, kalau tidak ada pelanggaran kan tidak mungkin mengalami kelangkaan. Mengalami kelangkaan berarti ada mismanagement pengelolaan. Kalau mengalami mismanagement pengelolaan ada dua kan, ada di orang, ada di sistem, kan gitu loh. Dan itu kita kan ada problem kan, bahwa kegiatan koreksi DPR ini itu kan tidak akan mempengaruhi distribusi, tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan yang sekarang terjadi. Apalagi misalnya minyak gorengnya memang hari ini sudah tersedia, kan tidak akan. Tetapi kan kita memberikan koreksi untuk kepentingan ke depan agar tidak terjadi persoalan yang serupa. Dan kita bersama-sama. Kan tadi sahabat saya menyatakan, ya dipersilakan, kan gitu loh. Kan apa yang kita lakukan tidak akan mengganggu regulasi dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan semestinya DPR merespon itu. Bukan hanya persoalan untuk problem minyak goreng hari ini, kan bisa jadi kalau pansus berjalan minyak gorengnya nanti bisa sudah murah. Jadi kan bukan gitu fokus kepada minyak goreng saja, Mas Deddy kan? Ya makanya kalau itu yang perlu terjadi, kan panjangnya itu namanya industri minyak goreng. Jadi semuanya. Ya, kita akan membuat koreksi untuk pengelolaan, bahkan teman-teman yang lain kan tidak hanya minyak goreng, katanya tata niaga pangan, untuk kedelai dan sejenisnya. Itu kan tinggal nama saja. Dan kita tujuannya cuma satu kan, memperbaiki agar negara ini tidak mengalami problematika dalam pengelolaan tata kelola pangan dan masyarakat memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Tidak boleh lagi ada antri yang terjadi yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Oke, saya ke Kang De. Ya, enforcement itu. Oke, baik Pak Nasim. Saya harus ke Kang Ujang. Kang Ujang, tampaknya ini memang masih beragam ya pandangannya ya soal instrumen apa yang digunakan untuk bisa mengurai masalah sebagai DPR sebagai melakukan fungsi pengawasan. Apakah cukup di Panja atau di Pansus begitu? Nah, pandangan Anda bagaimana, Kang Ujang? Ya, yang penting political will dari DPR sendiri. Nanti apakah rekomendasinya Panja atau Pansus? Persoalannya memang tadi ya, kalau Panja itu terlokalisir di Komisi 6. Jadi hanya Komisi 6 yang akan menyelesaikan persoalan katakanlah tata niaga, minyak goreng dan lain sebagainya itu. Nah, kalau Pansus nanti lintas komisi itu bisa gabungan antar komisi. Jadi memang kalau secara politik kekuatan besar itu ada di Pansus. Dorongan politik ada di Pansus. Nah, tapi kalau untuk persoalan agar selesai atau tidak, saya rasa ada memang persoalan yang bisa diselesaikan di Panja, ada juga persoalan yang bisa diselesaikan di Pansus. Itu ada banyak problem yang bisa diselesaikan di kedua hak yang dimiliki DPR tersebut. Tapi saya secara pribadi mohon maaf berbeda dengan Bang Nasim kan ya, saya mendorong kepada lintas komisi tadi agar memang persoalan hal yang lingkaran setan ya, tata niaga katakanlah, persoalan sembako ini ya harus tuntas, harus beres gitu loh. Nanti jangan lagi hari kemarin saya cerita dari ibu-ibu ya, ini minyak goreng langka, udah ada, sekarang sudah ada. Sekarang udah muncul lagi yang mulai mahal, nugget katanya, sudah mulai langka lagi. Nah, nanti jangan lagi bulan depan apalagi yang hilang dan mahal gitu. Saya rasa semua di sini sepakat ya, Kang Deddy dan Bang Nasim kan ya, semuanya punya keinginan yang sama untuk bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng dan persoalan tata niaga, sembako dan lain sebagainya itu. Nah, ini justru ya saya apresiasi kepada dua tokoh ini. Tetapi memang nanti pimpinan DPR akan kemana membawa arah, apakah ke Panja yang akan diselesaikan oleh Komisi 6 ataukah ke Pansus yang memang dorongan politiknya kuat dan itu akan melibatkan banyak aktor, banyak kepentingan, banyak tokoh-tokoh yang yang lintas komisi tadi, lintas fraksi juga. Dan kalau kita sebagai akademisi, saya sih memilih, mohon maaf bukan memilih, mendorong untuk dilakukan Pansus. Memang tadi waktunya akan lama, tetapi hasilnya juga akan insya Allah mungkin lebih memuaskan lah seperti itu. Bukan berarti Panja itu tidak memuaskan, tetapi Pansus kita dorong agar semuanya selesai begitu. Tapi Kang Ujang, kita break dulu ya. Kita break dulu Kang Ujang, Kang Deddy dan juga Bang Nasim kan. Tapi saya mau ke Kang Ujang. Kalau melihat sekarang peta politiknya, apakah Anda cukup optimistis bahwa memang bisa terwujud Pansus? Mengingat beberapa fraksi sudah menyatakan menolak meskipun ada beberapa anggota secara pribadi mungkin mendukung Pansus, tapi kan kemudian kembali lagi ke fraksinya. Ada fraksi yang sudah menyatakan mendukung, tapi juga ada fraksi yang menolak, masih yang ada di tengah-tengah. Nah, Anda membaca ini bagaimana peluang dibentuknya Pansus minyak goreng ini, besar atau kemudian bisa layu sebelum berkembang? Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, ini segmen terakhir Bapak-Bapak, jadi mungkin bisa langsung ke kesimpulannya. Bicara soal dugaan mafia, sayangnya hari ini yang sebetulnya Mendak janjikan ada press release soal tersangka, tapi masyarakat mungkin sudah menunggu-nunggu, ternyata tidak ada begitu. Belum ada tersangka menurut dari pihak kepolisian. Ini juga menjadi tanda tanya. Tapi saya ke Kang Ujang kalau begitu. Kang Ujang, oke, sekarang kita masih melihat ini isu yang bergulir ya di Senayan soal Pansus, Panja dan lain sebagainya. Di luar soal political will dari anggota DPR, menurut Anda memang apakah peluang ini terbentuk menjadi sebuah pansus, apakah cukup besar atau kemudian ini bisa saja hanya sekedar ya sampai kemudian sudah mati angin lah gitu? Ya, saya punya keyakinan ya, optimis lah akan terbentuk pansus itu. Cuma di saat yang sama juga kalau kita bicara politik, biasanya kan politik itu kan diselesaikan di meja makan itu. Ya sudahlah, nanti misalkan selesaikan secara adat dan kebiasaan saja, itu juga bisa terjadi. Artinya bisa juga dipanja. Tetapi untuk kebutuhan bangsa ini, dan mohon maaf ya, kebutuhan dari Kang Deddy dan Bang Nasim kan ini ya sebagai anggota DPR, yang selama ini mohon maaf saya mengkritik ya 5 tahun terakhir sangat keras terhadap DPR dan pemerintah. Ya tadi Kang Deddy katakan di belakang layar,
DPR dianggap tidak ada. Itu wujuduhu kadamihi gitu. Ada tapi nggak ada. Nah sebenarnya momentum persoalan minyak goreng ini untuk memunculkan juga peran daripada DPR. Yang sebenarnya kan sesungguhnya perannya kan powerful, ada legislasi, ada pengawasan, ada anggaran. Tetapi dalam konteks banyak hal rakyat melihatnya masih banyak peran yang tidak muncul, tidak hadir untuk kepentingan publik. Oleh karena itu sebenarnya pansus itu menjadi kalau menurut saya arena politik ya untuk bukan hanya membuktikan secara jelas ya siapakah yang terlibat persoalan minyak goreng tersebut, tetapi juga tadi ingin mendorong pada anggota DPR untuk memiliki peran yang besar untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik. Kan kalau saya mengatakan derajat tertinggi dari seorang politisi kan seorang negarawan. Ya saya sih sangat sederhana mengatakan negarawan itu apa? Ucapannya ya, tindakannya, pikirannya, gagasannya, bahkan perilakunya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa negara. Nah, saya percaya kalau Kang Deddy di sini, Bang Nasim kan juga sosok negarawan-negarawan itu. Jadi mestinya kalau ucapan anggota DPR, pikirannya, gagasannya, lalu perilakunya tadi untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, maka ya sesungguhnya untuk menyelesaikan sengkarut minyak goreng dan tata niaga yang lainnya itu ya mesti diselesaikan lebih baik dengan pansus. Dan tadi juga omongan belakang layar juga ya kalau pansus anggota DPR senang karena ini saya sih meyakini ya dengan pansus itu akan kelihatan greget daripada fungsi-fungsi DPR yang selama ini dianggap tidak ada itu. Oleh karena itu yang membuktikan bahwa dalam waktu 2 tahun ke depan DPR hadir dan ada untuk kepentingan publik dan kepentingan rakyat tadi. Nah, karena ini menjadi penting ya selama ini mohon maaf ya DPR dianggap menjadi sekali lagi saya katakan dianggap menjadi stempel bagi pemerintah, bagi kekuasaan. Nah ini jangan lagi ada. Nah momentum minyak goreng ini sebenarnya momentum baik untuk hadir ibu bapak anggota DPR untuk menyuarakan kepentingan publik itu. Baik dalam bentuk, saya sih menginginkan pansus itu. Tapi jangan sampai juga Kang Ujang pansus ini jadi justru hanya sekedar jadi komoditas politik ya, justru nanti tujuan utamanya tidak tercapai, problemnya tidak selesai gitu. Itu gimana Kang Ujang? Nah, itu tadi harus bersikap negarawan itu. Jadi jangan juga untuk kepentingan pribadi. Dulu juga misalkan pansus Senturi ya ada yang tampil gitu ya, mengesankan ya kepentingan pribadi. Tetapi ya hari ini saya percayalah dengan Kang Deddy dan Bang Nasim Khan dan anggota DPR bahwa mereka semua punya sikap penegarawanan itu. Jadi jangan sampai pembentukan pansus misalnya kalau hadir, kalau ada, kalau terjadi itu bukan untuk manuver pribadi, tapi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu harus dipegang. Itu sebenarnya bahkan saya menggagas ya Bang Reinhardt ya seluruh anak-anak muda Indonesia sudah mengatakan, saya bilang dalam seminar-seminar saya di semua tempat, saya mengatakan kita ingin menggagas negarawan-negarawan muda. Gitu. Jadi ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita untuk kepentingan masyarakat dan bangsa negara. Mengapa anggota DPR tidak kan gitu? Saya katakan tadi derajat tertinggi dari seorang anggota DPR adalah seorang negarawan. Nah ini luar biasa loh. Kalau Kang Deddy dan Bang Nasim Khan itu hadir membela rakyat, hadir untuk menyelesaikan persoalan sengkarut minyak goreng yang telah memakan korban loh. Ada yang meninggal dunia loh. Jangan lupa hari ini saya dapat laporan nih malam ini juga sedang live ya. Saya bahkan di daerah Subang ini ada lapor juga harganya masih 30.000. Di daerah lain juga sama. Jadi masih tinggi juga yang telah ditetapkan 14.000 juga ternyata kan harganya masih 30.000 di bawah itu. Jadi masih tinggi juga. Baik. Oleh karena itu ya ini perlu penyelesaian yang konkret dari anggota DPR begitu. Bang Reinhardt. Baik, Kang Deddy kalau kemudian serius mau membuat pansus artinya mesti lobby fraksi, lobby ke yang lain. Nah ini seberapa serius ini kalau kemudian Kang Deddy mau mengusulkan adanya pansus? Jangan-jangan hanya sekedar ini saja, wacana saja nanti. Ya, yang pertama kapan sih saya tidak serius? Saya selalu serius ngurus sesuatu. Bisa dilihat peran saya di Komisi 4. Yang keduanya, kita harus memahami bahwa minyak goreng itu bukan hanya satu leading sektor di Komisi 6. Ada produksi yang itu ada di komisi. Kemudian ada produksi juga yang itu adalah komoditi di perindustrian kan. Komisi 7 ya perindustrian. Betul. Nah, kemudian sekarang ketika dinyatakan bahwa minyak goreng ini kan harus ada unsur penegakan hukum. Ada mafia yang harus segera ditindak. Ada jaringan distribusi yang selama ini memainkan peran penting. Maka harus ada Komisi 3. Kita ini nggak mungkin
masing-masing komisi menjalankan itu dalam agenda komisi kita masing-masing itu enggak. Maka pansus itu adalah sebuah jawaban untuk menyelesaikan seluruh problem ini secara konten. Dan tentunya kita bukan akrobatik politik, tetapi kita ingin meletakkan sebuah kerangka dasar kehidupan bernegara, melakukan tata kelola terhadap sebuah produksi yang semestinya itu melimpah di negeri, yang semestinya itu murah didapat oleh masyarakat, kemudian berubah menjadi komoditi yang mahal. Nah, ini kan berarti ada mismanagement dalam tata kelola. Ada aspek problem dari hulu sampai hilir. Ada aspek penegakan hukum yang harus segera diambil tindakan secara tegas. Nah, untuk itu maka pansus adalah sebuah jawaban. Nah, ini tentunya semua memerlukan tidak boleh orang saling curiga dari sisi kepentingan politik, walaupun pansus adalah kebijakan. Tapi dan kemudian pansus tidak boleh mengganggu kinerja pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan dalam mendorong penyediaan si minyak goreng. Dia harus bekerja dengan baik, jangan sampai waktunya habis oleh kerja pansus. Nah, ini juga menjadi aspek yang sangat. Untuk itu menurut saya, yuk mari kita melakukan pengawasan tugas kita anggota DPR agar para pelaksana teknis pengelolaan tata kelola minyak ini bisa bekerja sungguh dan ucapan-ucapannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau mafia itu ada, akan diumumkan, bahkan diumumkannya katanya hari Senin, segera umumkan. Karena besok bukan Senin lagi, besok adalah Selasa. Terima kasih. Oke, jadi Kang Deddy masih optimis bahwa masih yakin bahwa pansus ini masih bisa dibentuk ya, Kang Deddy, dan perlu untuk dibentuk? Ya, saya optimis kok. Orang Yoki itu diputuskan kok. Oh, ini sahabat saya tahu kan itu diputuskan oleh Wakil Ketua DPR RI. Kan gitu. Selanjutnya kita akan membentuk pansus tok gitu loh. Oke. Saya ingat betul itu. Baik, gitu. Bang Nasim, bagaimana kalau kemudian yang terjadi adalah pansus dan bagaimana kalau yang memang akhirnya dibentuk adalah panja? Kalau panja akan ngapain kira-kira? Nah, oke. Kan saya kembali lagi tadi seperti semula. Kalau kita berbicara pansus, hak angket untuk berbicara global dari semuanya, nah itu boleh. Tetapi masyarakat harus paham satu hal, bahwa selama ini permasalahan dari kelangkaan minyak, karena orang berfokus selalu menyalahkannya kepada Kementerian Perdagangan. Ini dulu Q-nya yang harus tahu. Kementerian Perdagangan sesuai tugas fungsi undang-undang sudah menjalankan tata niaga dengan benar. Itu yang harus jelas. Masyarakat dan semua pihak sektor harus paham di situ. Lalu untuk proses bagaimana industri itu berjalan, mulai dari CPO, perusahaan, dan itu ada tupoksinya beda, ada di Kementerian Perindustrian. Penegakan hukum ada di Komisi 3, ya kan? Kalau itu berbicara nanti pansus seperti Pak Deddy bilang. Tapi yang penting, saya mengklarifikasi bahwa di sini bahwa jelas Kementerian Perdagangan sudah sukses dalam neraca perdagangan, sukses dalam kuota penataan semua sukses, termasuk minyak goreng dan lain-lainnya. Tetapi kembali kepada yang tadi, permasalahannya itu adalah unsur dari tindak-tindak penyelewengan, yaitu tindak pidana. Makanya di panja kita di Komisi 6 sudah menentukan, sebelumnya sudah kita menjelaskan bahwa kita akan usup sampai akar-akarnya dan sekarang kembali kepada penegakan hukum dan pemerintah. Kalau tadi Mas Renhard bilang belum menyerahkan data, Kementerian, nah ini sebetulnya diundang juga tadi dari Kementerian Perdagangan atau Dirjen. Pada hari ini tadi Kementerian Perdagangan dan selama ini turun kepada masyarakat selalu didampingi oleh penegak hukum. Nah, penegak hukum juga sudah tahu. Dan semua datanya sudah diserahkan kepada Mabes Polri. Nah, sekarang bagaimana menindaklanjutin penegakan hukum ini, Pak Ujang, ya kan? Kan sudah diserahkan semuanya, Bang Ujang, Pak Deddy. Nah, kita lihat sekarang, kita dengarkan. Makanya saya tadi bilang, jangan sampai kita ini seperti panggung sandiwara. Nah, jangan sampai kita juga seperti almarhum Gus Dur mengatakan kita kayak taman kanak-kanak, ya kan? Silakan kita mau pansus, mau angket, menggunakan regulasi dan undang-undang, silakan. Ya, tetapi kepentingan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu yang diutamakan. Penegak hukum berjalan. Tidak bisa Menteri Perdagangan berjalan sendiri, datang ke turun, menyiapkan, mendata, mengadmin sistem manajemen, juga melakukan penindakan hukum. Itu ada tupoksinya, sinergisitas ini. Masyarakat kita, bangsa kita ini kalau sinergi antara eksekutif, legislatif, semua tatanan berjalan, bangsa kita akan sejahtera. Kami yakin legislatifnya sampai ke dapil, dari pusat ke daerah, termasuk eksekutifnya dari atas presiden sampai ke menteri, sampai ke bupati, kami yakin sejahtera. Tapi selalu
berbenturan dengan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politis. Nah itulah, jangan menjadi Tom and Jerry terus atau panggung sandiwara katanya Mas Albar. Itu yang saya harapkan. Baik. Mas Rehat, penegakan hukum ke depan kita berikan, silakan secara hak politik teman-teman mengadakan pansus dan angket, itu nanti keputusan bersama politis. Tapi yang penting rakyat sekarang minyak goreng yang dibutuhkan ada dengan harga kembali semula karena kita kaya, CPO tidak ada alasan. Kalau perlu moratorium, jangan keluar sekalian minyak kita. Itu saya kira. Terima kasih. Bang Nasim, tapi Anda juga mengakui tidak bahwa memang ada sejumlah suara atau aspirasi dari Komisi 6 atau mungkin dari sebagian rekan-rekan di fraksi dari PKB juga yang tadi Kang Deddy katakan mau kok dibentuk pansus sebetulnya? Jujur, kami di Komisi 6 sudah memutuskan sepakat semua fraksi untuk panja dan sekarang berjalan panja, sudah dibentuk. Gitu loh. Nah, kemarin di rapat gabungan pemimpin tapi setahu saya Mas Deddy masih belum diputuskan untuk bentuk panja karena masih diundur pertemuan gabungan kemarin karena tidak ada Menteri Perindustrian, tidak ada Menteri Perdagangan. Nah, teman-teman ada yang mengusulkan panja, ada yang mengusulkan pansus. Nah, tetapi waktu itu ditentukan bahwa kita akan mengadakan lagi, setahu saya begitu ya. Nah, karena belum ada kesimpulan, masih di situ. Ya, ada di situ disebutin bahwa selanjutnya rapat gabungan ditunda dan akan ditindaklanjuti dengan ditindaklanjutin, betul. Akan ditindaklanjuti dalam bentuk pansus. Betul. Belum ditindaklanjut bahwa akan berbentuk pansus, tapi akan ditindaklanjutin untuk membahas kembali kesepakatan fraksi untuk bentuk pansus. Saya kira itu tidak ada masalah. Itu kepentingan politis dalam regulasi, silakan. Yang penting sekarang kalau kembali kami PKB menyarankan tetap panja ini Komisi 6 berjalan dan semua terbukti. Mitra kami dari Menteri Perdagangan sudah jelas membuka semua permasalahannya ini, dan terus terang KPPU juga sekarang melakukan pengawasan juga melakukan, dan kami minta ini cepat selesai dan kita sudah mendekati bulan Ramadan dan Lebaran, itu yang kami butuhkan. Silakan dalam urusan lain kita berjalan mau pansus dan apa, yang penting PKB berharap rakyat sekarang jangan dirugikan dengan aturan-aturan politik yang ada di pusat. Itu saya kira. Oke, jadi mau pansus mau panja kita akan tunggu bagaimana, tapi kira-kira Kang Ujang terakhir dari Anda, paling tidak dari usulan ini kita melihat bahwa ada fungsi pengawasan ya, ada political will mungkin yang sudah mulai ditunjukkan oleh DPR berkaitan dengan isu minyak goreng yang sudah sangat menyusahkan masyarakat ini. Ya, semua sepakat di CNN ini ya, Kang Deddy dan Bang Nasim kan katakanlah secara pribadi maupun sebagai anggota DPR untuk sama-sama berbuat untuk rakyat. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu gitu. Ini yang perjuangan itu, bahkan tadi Bang Nasim kan mengatakan panja sudah berjalan, tinggal ditindaklanjuti lagi juga nanti dengan pansus, kan keren. Kan hebat kalau semuanya anggota DPR, ibu bapak semua misalkan para anggota DPR ya yang mulia itu berbuat untuk kepentingan rakyat. Karena rakyat ini mohon maaf lagi susah, lagi sulit. Bang Ujang maaf, tapi jangan sampai apa yang sudah menjadi peraturan penyelewengan dan lain-lain kita menunggu pansus lagi. Tindakan khusus law enforcement ini harus dijalankan. Jangan sampai kita latih-latih lagi, rakyat tidak ngerti masalah itu. Gitu loh. Saya sepakat Bang, gini, kalau kita sepakat berdemokrasi ya penjalanan penindakan hukum yang harus dijalankan. Kalau demokrasi itu. Jadi kita sepakat dengan Bang Nasim kan seperti itu. Oke, kita akan lihat ya nanti Bang Nasim kan, Kang Deddy, Kang Ujang, apa yang kemudian akan diputuskan oleh DPR, apakah lewat panja sudah berjalan atau kemudian bisa berkembang lagi melalui pansus, karena itu kemudian juga menjadi ranah politik ketika sudah ada pansus. Tapi mari kita akan lihat bagaimana kemudian itu akan berkembang, dan tentu harapannya ada fungsi pengawasan yang optimal dari DPR dari kasus atau polemik soal kelangkaan minyak goreng ini dan juga harga yang tinggi sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Kang Deddy, Bang Nasim kan terima kasih banyak, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu seperti apa perkembangan terbaru nanti dari Senayan soal pengawasan di polemik minyak goreng ini. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Deddy, Bang Ujang. Salam doa. Kang Deddy, Bang Nasim kan pamit. Assalamualaikum.